Hari ini di Jalan ke Surau, mengenal ulama Minangkabau, Imam Bonjol. Menghadapi kolonial Belanda bukan persoalan bagiku, tapi menyatukan masyarakat Bonjol, hatiku terluka karenanya. Kata-kata dari Imam Bonjol ini mendorong kita untuk menjaga persatuan, dan benteng Imam Bonjol hanya bisa dikuasai oleh Belanda setelah banyaknya pengkhianat dari masyarakat kita sendiri. Belanda tidak bisa mendekati Bonjol, tapi karena ada yang munafik, ada yang berkhianat, akhirnya benteng Imam Bonjol bisa dihancurkan oleh Belanda. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Daymil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Penonton Jalan ke Surau, dalam pertemuan ini kita akan memperkenalkan beberapa ulama besar yang lahir dari tanah Minangkabau. Kita mulai dari ulama yang sangat terkenal, jadi tertua yang sejarahnya sampai hari ini terus dipelajari, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Di saat menyebut Tuanku Imam Bonjol, yang pertama sekali terbayang di pikiran kita tentu Perang Padri, perang melawan penjajahan yang berlangsung lebih dari 30 tahun dan dianggap sebagai perang terlama di Indonesia nomor 2 setelah Perang Aceh melawan Belanda. Perang ini bermula dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para ulama yang ingin lebih memaksimalkan penyerapan ajaran Islam di tanah Minangkabau. Dan muncul gesekan atau ketidaksepahaman dengan beberapa masyarakat Minang. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda ikut campur terhadap masalah ini, sehingga terjadilah Perang Padri. Dalam Perang Padri terkenal Harimau Nan Salapan, yaitu 8 orang tokoh ulama yang berjuang menegakkan dakwah dan berjuang mengusir penjajah Belanda. Dari 8 harimau yang salapan, yang paling terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah murid dari Tuanku Nan Renceh. Sedangkan Tuanku Nan Renceh adalah murid dari Tuanku Nan Tuo, yang merupakan guru dari mayoritas ulama Padri. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Tuanku Imam Bonjol tidak hanya seorang panglima perang yang gagah perkasa, yang berani, yang unggul dalam setiap pertempuran. Ada sisi lain dari Tuanku Imam Bonjol yang jarang disebutkan dalam buku-buku sejarah. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau tidak puas dengan ilmu yang beliau terima dari guru beliau Tuanku Nan Renceh dan ilmu yang berkembang di tengah masyarakat di abad ke-19. Tuanku Imam Bonjol diperkirakan lahir tahun 1770-an. Walaupun sibuk dengan dakwah, sibuk melawan Belanda, Tuanku Imam Bonjol juga mengirim 3 orang muridnya, yaitu Faqih Muhammad, Faqih Malano, dan Tuanku Tambusai untuk belajar ke Mekah, untuk lebih mendalami ilmu-ilmu agama. Setelah 3 orang murid ini kembali dari Mekah dan menyampaikan hasil pengembaraan ilmiah mereka kepada Tuanku Imam Bonjol, maka Tuanku Imam Bonjol juga menerima masukan-masukan. Bahkan Tuanku Imam Bonjol mengakui bahwa dalam perjuangan beliau selama ini dengan pasukannya terdapat beberapa kesalahan. Sehingga dengan jujur beliau mengatakan sudah banyak ajaran agama atau Al-Quran yang kita langgar. Sejak itu Tuanku Imam Bonjol tidak ada lagi merampas. Bahkan harta-harta yang dulu dia rampas di daerah-daerah yang dia kuasai,
dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian juga di negari-negari, kekuasaan itu diserahkan kepada pemuka-pemuka negari. Ini gambaran sosok Tuanku Imam Bonjol yang luar biasa, yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sekaligus terbuka terhadap masukan dan ilmu yang dibawa oleh murid-murid beliau. Kemudian dalam perjuangan terakhir Imam Bonjol, benteng beliau di Pasaman, di kampung beliau sendiri itu di Bonjol, adalah benteng yang sulit dikuasai oleh Belanda. Akhirnya setelah dikepung selama 4 bulan, barulah 14 Agustus 1837 benteng itu jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol menghindar ke Bukit Gadang, dan setelah beberapa bulan akhirnya beliau menerima tawaran dengan Belanda, di mana beliau dijebak, dikatakan ingin musyawarah, ingin berunding, tapi akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Batavia, terus ke Manado. Secara militer Tuanku Imam Bonjol bersama pasukannya Padri kalah. Tapi perang Padri menyisakan banyak hal yang bermanfaat untuk masyarakat Minang. Pertama, semangat belajar yang tinggi telah tertanam di tengah-tengah masyarakat Minang. Maka selesai perang Padri, kita lihat anak-anak muda Minangkabau bersama-sama berangkat ke Mekah mencari ilmu. Hampir di setiap negari dikirim anak muda untuk mendalami ilmu agama ke Mekah. Yang kedua, dengan adanya gerakan Padri, maka Islam yang pada awalnya cenderung kepada tasawuf mulai berimbang dengan pemahaman keislaman disertai dengan syariat atau fikih. Bahkan guru dari Tuanku Imam Bonjol, itu Tuanku Nan Renceh, sangat terkenal sebagai seorang ulama di bidang fikih atau hukum Islam. Kemudian di zaman Imam Bonjol sukses mendidik masyarakat dalam menggerakkan ekonomi. Masyarakat didorong untuk berdagang, sehingga ada peneliti dari Barat yang meneliti bagaimana keadaan ekonomi di masa Tuanku Imam Bonjol, itu Christine Dobin. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah, kalau sekarang kita berkunjung ke benteng Tuanku Imam Bonjol di Bonjol Pasaman, dibuat sebuah monumen, dan di monumen itu dituliskan sebuah kata-kata Imam Bonjol yang luar biasa, yaitu menghadapi kolonial Belanda bukan persoalan bagiku, tapi menyatukan masyarakat Bonjol, hatiku terluka karenanya. Kata-kata dari Imam Bonjol ini mendorong kita untuk menjaga persatuan. Dan benteng Imam Bonjol hanya bisa dikalahkan, dikuasai oleh Belanda setelah banyaknya pengkhianat dari masyarakat kita sendiri. Padahal sekian puluh tahun lamanya Tuanku Imam Bonjol berjuang, Belanda tidak bisa mendekati Bonjol. Tapi karena ada yang munafik, ada yang berkhianat, akhirnya benteng Imam Bonjol bisa dihancurkan oleh Belanda. Semoga apa yang dilakukan oleh Imam Bonjol bisa kita warisi dan kita kenang perjuangan beliau. Alhamdulillah saat ini nama Tuanku Imam Bonjol diabadikan menjadi nama-nama jalan sampai nama perguruan tinggi, dan penelitian tentang perjuangan beliau terus dilakukan. Imam Bonjol wafat 1854 dalam pembuangan. Tuanku Imam Bonjol wafat di Manado, Sulawesi Utara. Dan marilah kita menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau, mengenal ulama Minangkabau, Imam Bonjol. Menghadapi kolonial Belanda bukan persoalan bagiku, tapi menyatukan masyarakat Bonjol, hatiku terluka karenanya. Kata-kata dari Imam Bonjol ini mendorong kita untuk menjaga persatuan. Dan benteng Imam Bonjol hanya bisa dikalahkan, dikuasai oleh Belanda setelah banyaknya pengkhianat dari masyarakat kita sendiri. Belanda tidak bisa mendekati Bonjol, tapi karena ada yang munafik, ada yang berkhianat, akhirnya benteng Imam Bonjol bisa dihancurkan oleh Belanda. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini
pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Daymil.